Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan NIM 21090501059. Presentasi saya kali ini adalah bentuk pemenuhan tugas final dari mata kuliah manajemen risiko, di mana saya akan menjelaskan manajemen risiko bisnis. Sebelum langkah lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen, apa itu risiko, dan apa itu bisnis. Nah, manajemen menurut Georg R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Nah, pengertian manajemen pada umumnya dapat didefinisikan sebagai sekumpulan proses untuk meraih tujuan pada organisasi melalui kerjasama dan bekerja sebagai sumber daya untuk unsur manajemen yang dipunyai oleh organisasi. Jadi, secara spesifik, pengertian manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya menuju ke pengertian risiko, di mana risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada pepatah mengatakan tak ada hidup tanpa risiko. Nah, risiko di sini dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Selanjutnya yaitu bisnis. Bisnis dalam ilmu ekonomi yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan suatu laba. Nah, itu tadi beberapa pengertian dari manajemen risiko dan bisnis. Lalu apa itu manajemen risiko bisnis sendiri? Nah, manajemen risiko bisnis adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Selanjutnya, setelah membahas pengertian manajemen risiko, kali ini saya akan membahas beberapa tujuan manajemen risiko suatu perusahaan harus dilakukan. Adapun tujuan manajemen risiko yang pertama yaitu melacak sumber-sumber risiko. Nah, melacak sumber-sumber risiko ini guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset. Yang kedua yaitu menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah yaitu menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di suatu perusahaan. Nah, setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Yang ketiga yaitu minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Nah, setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis atau keberlangsungan perusahaan. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, atau mentransfer risiko ke pihak lain. Tujuan yang keempat yaitu memberikan rasa nyaman terhadap stakeholder.
Nah, tujuan manajemen risiko bisnis perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja, tapi juga pekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen risiko bisnis yang terakhir adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Nah, tujuan di sini perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko bisnis, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha atau bisnis. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi resiko. Nah, di sini mengidentifikasi resiko yaitu merupakan suatu proses analisa untuk melakukan atau menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas resiko atau kerugian yang potensial yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu diperlukan checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Nah, salah satu alternatif sistem pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah kerugian hak milik atau property losses, kemudian kewajiban menggantikan kerugian orang lain atau biasa disebut liability losses, dan kerugian personalia atau personal losses. Nah, checklist yang dibangun sebelumnya untuk menemukan risiko dan menjelaskan jenis-jenis kerugian yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang sifat operasinya kompleks, berdiversifikasi dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi. Metode yang dianjurkan adalah yang pertama misalnya kuesioner analisis risiko. Kemudian yang kedua yaitu metode laporan keuangan. Kemudian yang ketiga metode peta aliran. Keempat, inspeksi langsung pada objek. Kelima, interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan. Kemudian keenam, catatan statistik dari kerugian masa lalu. Kemudian yang ketujuh yaitu analisis lingkungan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada beberapa jenis-jenis risiko dalam suatu bisnis. Yang pertama yang dapat kita kenali yaitu risiko bisnis. Nah, jenis risiko ini adalah hal yang paling umum bagi suatu perusahaan di mana berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contoh manajemen risiko bisnis misalnya dengan menerapkan K3, pengawasan proses capital budgeting, pelatihan sumber daya manusia, dan sebagainya. Risiko yang kedua adalah jenis risiko geografis di mana yaitu risiko akibat lokasi fisik perusahaan itu sendiri. Misalnya, lokasi perusahaan tersebut rawan gempa, tsunami, longsor, dan jenis bencana alam lainnya. Contohnya, manajemen risiko yang bisa dilakukan perusahaan untuk jenis risiko ini atau risiko geografis yaitu misalnya mitigasi bencana, simulasi, dan asuransi aset pada suatu perusahaan. Kemudian jenis risiko yang ketiga yaitu risiko politik, di mana jenis risiko yang ketiga adalah risiko politik, di mana ancaman-ancaman yang terjadi akibat kondisi politik dan kebijakan suatu negara. Contoh risiko politik misalnya anomali kebijakan, konflik perebutan kekuasaan, dan konflik politik lainnya. Nah, selanjutnya selain risiko politik, jenis risiko juga dapat dialami oleh perusahaan yaitu risiko ketidakpastian ekonomi nasional. Misalnya, terjadi inflasi, ketidakstabilan nilai mata uang suatu negara, bubble ekonomi, dan masalah ekonomi makro lainnya. Nah, jenis risiko yang terakhir adalah dan kerap dialami bisnis adalah risiko persaingan, di mana risiko yang ditimbulkan oleh kerasnya kompetisi dalam industri. Nah, beberapa contoh manajemen risiko perusahaan untuk menghindari jenis risiko ini misalnya dengan memiliki tim advokasi bisnis dan menyiapkan strategi antisipasi gerakan kompetitor.
Nah, di balik tadi ada beberapa contoh risiko bisnis yang saya sebutkan. Tentu saja ada beberapa cara pengendalian atau penanggulangan risiko. Nah, penanggulangan risiko di sini meliputi standarisasi seluruh aktivitas dan proses yang berhubungan dengan bisnis, konstruksi, dan diversifikasi portofolio, serta implementasi skema intensif yang tepat dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Nah, di sini saya mengklasifikasikan sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan atau suatu bisnis untuk meminimumkan risiko kerugian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi di sini tentunya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dalam perusahaan dan tipe-tipe risiko yang dihadapi oleh bisnis itu sendiri. Nah, setelah dilakukan identifikasi terhadap risiko bisnis yang dilakukan, selanjutnya yaitu mengelompokkan risiko-risiko yang dihadapi sehingga diketahui setelah pengelompokan itu risiko-risiko apa yang berdampak serius bagi bisnis dan risiko-risiko apa yang memiliki peluang tinggi kejadiannya. Dari identifikasi ini akan diketahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah tahap mengidentifikasi dan mengelompokkan risikonya, selanjutnya yaitu menyusun perencanaan dan penanggulangan risiko dengan baik dan cermat. Dalam perencanaan ini dapat dilakukan dan dapat dihasilkan risiko-risiko apa yang mesti kita hindari, risiko apa yang dapat diasuransikan, serta risiko apa yang dapat ditanggung dan dikelola sendiri oleh perusahaan. Kemudian cara menanggulangi lainnya adalah berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah atau metode untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi atau mengelola risiko yang dihadapi. Kemudian langkah terakhir dari penanggulangan yaitu memonitoring kinerja dan kesesuaian metode dan strategi manajemen risiko perusahaan yang sedang berjalan. Nah, dari situ dapat kita memahami bagaimana pentingnya bagi orang yang mempelajari manajemen risiko. Dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama sebagai seorang anggota organisasi atau perusahaan. Terutama seorang manajer akan dapat mengetahui cara-cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Nah, pentingnya mempelajari manajemen risiko bisnis sebagai seorang pribadi. Yang pertama, dapat menjadi seorang manajer risiko yang profesional dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada yang belum pernah mempelajarinya. Kedua, dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi manajer risiko dari perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi anggota. Ketiga, dapat menjadi manajer risiko atau konsultan manajemen risiko, atau juga dapat menjadi agen asuransi, kemudian pedagang perantara, penasehat penanaman modal, kemudian konsultan perusahaan yang tidak mempunyai manajemen risiko dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, pentingnya mempelajari manajemen risiko bisnis, yaitu dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan atau keuangan suatu perusahaan atau risiko yang akan dihadapi suatu perusahaan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan saya terkait materi manajemen risiko bisnis, di mana itu tadi merupakan suatu pengantar dari manajemen risiko bisnis itu sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.